Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islamic Reminder, pernahkah kita merasa bahwa dunia ini semakin tak menentu? Kejahatan merajalela, kebohongan lebih dipercaya daripada kebenaran, dan manusia semakin jauh dari agama. Kadang kita berpikir, apakah ini pertanda bahwa kita hidup di akhir zaman? Mungkin kita pernah mendengar berita tentang perang yang terus terjadi di berbagai belahan dunia, bencana alam yang semakin sering, atau munculnya berbagai pemimpin yang zalim. Apakah semua ini kebetulan, atau sebenarnya sudah lama diperingatkan dalam Islam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan banyak petunjuk tentang tanda-tanda akhir zaman. Sebagian dari tanda-tanda itu sudah terjadi, dan sebagian lagi mungkin akan kita saksikan di masa depan. Maka, sebagai seorang Muslim, kita wajib memahami ini bukan sekadar untuk menakut-nakuti, tetapi agar kita bisa menjaga iman, memperbaiki diri, dan mempersiapkan kehidupan akhirat. Di video ini kita akan membahas tanda-tanda akhir zaman. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, simak baik-baik sampai akhir, karena ini adalah ilmu yang sangat penting untuk kita semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kajian penting lainnya. Bismillah, mari kita mulai. Apa itu akhir zaman? Banyak orang berpikir akhir zaman berarti kiamat akan terjadi dalam waktu dekat. Padahal, dalam Islam akhir zaman adalah sebuah fase panjang yang telah dimulai sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan terus berlanjut hingga hari kiamat benar-benar tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jarak antara aku dan hari kiamat seperti dua jari ini." Hadis riwayat Muslim. Kemudian beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya, menandakan bahwa sejak zaman beliau, hari kiamat sebenarnya sudah dekat. Tapi apa yang dimaksud dengan dekat dalam ukuran Allah? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu." Quran Surat Al-Hajj ayat 47. Ini menunjukkan bahwa meskipun dalam hitungan manusia terasa lama, dalam hitungan Allah, akhir zaman sudah berlangsung sejak lama dan semakin mendekati puncaknya. Tanda-tanda akhir zaman sendiri terbagi menjadi dua, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Sebagian besar tanda kecil sudah kita lihat dengan mata kepala sendiri. Lalu, apa saja tanda-tanda itu? Tanda-tanda kecil yang sudah terjadi. Tanda-tanda kecil akhir zaman adalah peristiwa yang secara perlahan terjadi sebelum datangnya tanda-tanda besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan banyak tanda kecil, dan kita bisa melihat bahwa sebagian besar dari tanda-tanda itu sudah terjadi di sekitar kita. Pertama, ilmu agama semakin hilang. Dahulu umat Islam sangat menghormati ilmu dan ulama. Tapi sekarang, justru banyak orang yang malas belajar agama. Bahkan, ada yang lebih percaya media sosial daripada Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya langsung dari manusia, tetapi Dia mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah hari ini, satu persatu ulama besar meninggal dunia, dan banyak di antara kita yang tidak menggantikan mereka dengan menuntut ilmu agama. Akibatnya, semakin banyak orang yang berbicara tanpa ilmu dan menyesatkan umat. Kedua, fitnah bertebaran di mana-mana. Kita hidup di zaman di mana kebenaran sulit ditemukan, hoaks menyebar luas, kebohongan dianggap sebagai kebenaran, dan orang-orang yang jujur justru disingkirkan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh dengan tipu daya. Orang yang jujur dianggap pendusta, sedangkan pendusta dipercaya. Orang yang berkhianat diberi amanah, sedangkan orang yang amanah justru dikhianati." Hadis riwayat Ahmad. Apakah kita tidak melihat hal ini terjadi sekarang? Banyak pemimpin yang tidak amanah, banyak berita palsu yang dipercaya,
dan semakin sedikit orang yang peduli dengan kebenaran. Ketiga, banyaknya pembunuhan dan pertumpahan darah. Zaman ini, kita melihat peperangan dan kekerasan terjadi di berbagai belahan dunia. Konflik antar negara, pertikaian antar umat, bahkan pembunuhan tanpa alasan yang jelas semakin marak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dunia ini tidak akan berakhir sampai datang suatu zaman di mana pembunuhan merajalela. Pembunuh tidak tahu mengapa ia membunuh, dan yang dibunuh tidak tahu mengapa ia dibunuh." Hadis riwayat Muslim. Lihatlah berita di televisi, internet, dan media sosial. Betapa banyak orang yang terbunuh tanpa sebab yang jelas. Peperangan terjadi bukan karena kebenaran, tapi karena kepentingan duniawi. Keempat, masyarakat berlomba dalam kemewahan. Dulu, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlomba-lomba dalam ibadah dan kebaikan. Tapi sekarang, banyak orang justru berlomba-lomba dalam kemewahan dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat hingga manusia berlomba-lomba memperindah masjid mereka." Hadis riwayat Abu Dawud. Hari ini banyak masjid yang dibangun megah, tapi sayangnya, banyak pula yang kosong dari jamaah. Begitu pula dengan rumah-rumah dan gaya hidup mewah yang menjadi standar kebahagiaan, sementara nilai agama semakin ditinggalkan. Kelima, munculnya pemimpin yang zalim dan bodoh. Salah satu tanda akhir zaman adalah munculnya pemimpin yang tidak lagi adil dan bijaksana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran." Hadis riwayat Bukhari. Hari ini, banyak orang yang tidak memiliki ilmu dan moral yang baik justru diberikan kekuasaan. Akibatnya, ketidakadilan merajalela, hukum dipermainkan, dan rakyat menjadi korban. Keenam, banyaknya perzinaan dan rusaknya moral masyarakat. Salah satu tanda akhir zaman yang sangat jelas terlihat adalah semakin bebasnya perzinaan. Apa yang dulu dianggap tabu, sekarang justru dianggap biasa. Bahkan, zina difasilitasi dengan berbagai aplikasi dan media sosial. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di antara tanda dekatnya kiamat adalah tersebarnya perzinaan." Hadis riwayat Bukhari. Jika kita melihat di sekitar kita, dosa yang dulu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kini dilakukan terang-terangan tanpa rasa malu. Na'udzubillah. Tanda-tanda besar yang akan datang. Sahabat sekalian, tanda-tanda besar akhir zaman adalah peristiwa dahsyat yang akan mengguncang dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa ada beberapa tanda besar yang akan terjadi sebelum kiamat. Mari kita bahas satu per satu. Pertama, munculnya Dajjal, fitnah terbesar umat manusia. Dajjal adalah makhluk penuh fitnah yang akan mengaku sebagai Tuhan. Dia akan memiliki kemampuan luar biasa, menghidupkan yang mati, menurunkan hujan, dan membawa kemakmuran bagi yang mengikutinya. Tapi jangan tertipu, semua itu hanyalah ujian dari Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Dajjal akan buta sebelah matanya, dan di dahinya tertulis kata Kaf, Fa, Ro, yaitu kafir, yang bisa dibaca oleh setiap mukmin yang beriman. Siapa yang mengikutinya akan tersesat, dan siapa yang menolaknya akan diuji dengan kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal. Kedua, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Setelah Dajjal muncul dan menebarkan fitnah di dunia, Allah akan menurunkan Nabi Isa alaihi salam sebagai penyelamat. Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus, memakai pakaian berwarna kuning, dan tangannya bersandar pada sayap malaikat. Beliau akan membunuh Dajjal dengan tombaknya di dekat pintu kota Lud, Palestina. Setelah itu Nabi Isa akan memimpin dunia dengan keadilan, mengikuti syariat Islam, dan mengajak manusia kembali kepada Allah. Ketiga, munculnya Ya'juj dan Ma'juj,
kaum perusak di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang jumlahnya sangat banyak, seperti gelombang air bah yang menghancurkan segala yang ada di hadapannya. Mereka adalah kaum perusak yang akan menyebar ke seluruh dunia, memakan apa saja yang mereka temui, dan bahkan mengeringkan sungai dan danau. Mereka akan muncul setelah penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain hancur. Manusia tidak akan mampu menghadapi mereka, kecuali dengan pertolongan Allah. Nabi Isa alaihissalam dan kaum mukmin akan berdoa kepada Allah, lalu Allah akan mengirim wabah yang membunuh mereka dalam semalam. Keempat, 3 gerhana besar. Allah akan menampakkan 3 gerhana besar yang menjadi pertanda dekatnya kiamat, yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Ini bukan sekadar gerhana biasa, melainkan gempa besar yang akan membuat orang ketakutan dan sadar bahwa dunia hampir berakhir. Kelima, terbitnya matahari dari barat. Sahabat, ini adalah tanda besar yang paling menakutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika matahari terbit dari barat, pintu tobat akan tertutup selamanya. Tidak ada lagi kesempatan bagi orang-orang yang ingin bertaubat, meskipun mereka menangis dan memohon kepada Allah. Hanya mereka yang sudah beriman sebelumnya yang akan selamat. Keenam, keluarnya Dabbatul Ard, makhluk yang berbicara. Dabbatul Ard adalah makhluk aneh yang akan keluar dari dalam bumi dan bisa berbicara dengan manusia. Makhluk ini akan menandai orang-orang berdasarkan iman mereka. Orang beriman akan diberi tanda sebagai mukmin, sementara orang kafir akan diberi tanda sebagai pendusta. Ini adalah peringatan terakhir sebelum kehidupan dunia berakhir. Ketujuh, angin lembut yang mengambil nyawa orang beriman. Setelah semua kejadian ini, Allah akan mengirimkan angin lembut yang akan menghampiri setiap orang beriman dan mencabut nyawa mereka dengan tenang. Pada saat itu tidak akan ada lagi satupun orang beriman di muka bumi. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang penuh kejahatan, yang kemudian akan menyaksikan peristiwa paling mengerikan, terjadinya kiamat. Bagaimana kita harus bersikap? Sahabat, mengetahui tanda-tanda akhir zaman bukan sekadar untuk menambah wawasan, tapi untuk mempersiapkan diri menghadapi fitnah dan ujian yang semakin berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi kita banyak petunjuk agar kita tetap berada di jalan yang lurus. Lalu, bagaimana seharusnya kita bersikap? Pertama, perbanyak ilmu dan amal saleh. Di akhir zaman, kebodohan terhadap agama akan semakin meluas. Banyak orang lebih mementingkan dunia dan melupakan akhirat. Itulah sebabnya kita harus membentengi diri dengan ilmu agama yang benar. Pelajari Al-Quran dan hadis, jangan hanya mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi agama. Berguru kepada ulama yang lurus akidahnya, bukan sekadar yang viral atau terkenal. Mengamalkan ilmu dengan istiqamah, baik dalam ibadah wajib maupun sunnah. Ilmu tanpa amal tidak ada gunanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka mari kita tanyakan pada diri sendiri, sudahkah kita benar-benar siap menghadapi kematian dan kehidupan setelahnya? Kedua, jaga iman dan jangan mudah terpengaruh. Akhir zaman adalah masa penuh fitnah. Kebenaran akan semakin sulit dibedakan dari kebatilan. Bahkan banyak orang yang tadinya berpegang teguh pada agama bisa tergelincir karena tergoda oleh dunia. Jangan mudah percaya pada informasi yang tidak jelas. Hoaks dan fitnah akan semakin banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di akhir zaman akan ada banyak pendusta yang mengaku membawa kebenaran. Jangan tergiur oleh harta dan kemewahan dunia, karena itu bisa menjadi jebakan yang melalaikan kita dari akhirat. Ingatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana orang yang bersabar dalam agamanya seperti menggenggam bara api.
Hadis riwayat Tirmidzi. Ketiga, dekatkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah. Salah satu cara terbaik untuk bertahan di akhir zaman adalah dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan hidup. Baca dan pahami Al-Quran setiap hari. Jangan hanya membacanya di bulan Ramadan atau saat menghadapi masalah. Amalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menganggap sunnah sebagai sesuatu yang kecil, karena mengikuti sunnah adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hindari ajaran-ajaran yang menyimpang, termasuk pemahaman ekstrim atau liberal yang menyelewengkan ajaran Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jika kita ingin selamat di akhir zaman, maka tidak ada pilihan lain selain kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Keempat, perkuat hubungan dengan keluarga dan lingkungan. Dalam menghadapi akhir zaman, kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita butuh keluarga, sahabat, dan komunitas yang bisa saling menguatkan dalam kebaikan. Didik anak-anak dengan nilai-nilai Islam sejak dini, karena di akhir zaman, banyak anak yang durhaka kepada orang tua dan terpengaruh budaya yang merusak. Pilih lingkungan yang baik, karena pergaulan sangat mempengaruhi keimanan seseorang. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam lingkungan yang menjauhkan dari agama. Jadilah teladan bagi orang lain, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Mungkin kita tidak bisa mengubah dunia, tapi kita bisa mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jangan biarkan keluarga kita terseret dalam arus dunia yang semakin jauh dari Islam. Tugas kita adalah menjaga mereka agar tetap berada di jalan yang benar. Kelima, persiapkan diri menghadapi ujian akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa ujian akhir zaman akan sangat berat. Akan ada banyak fitnah, bencana, dan ketidakpastian yang menguji keimanan kita. Bersiaplah menghadapi kesulitan, karena akan datang masa di mana dunia ini terasa semakin tidak adil. Jangan takut untuk membela kebenaran, meskipun harus menghadapi tekanan dari banyak pihak. Perbanyak doa dan perlindungan kepada Allah, terutama dengan membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu doa yang penting adalah, Ya Allah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ketahuilah sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa kepada manusia di mana orang yang berpegang teguh kepada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika kita ingin selamat di akhir zaman, kita harus menjadi orang yang kuat, sabar, dan istiqamah dalam berpegang teguh pada agama Allah. Sahabat sekalian, tanda-tanda akhir zaman semakin jelas. Kita mungkin tidak tahu kapan kiamat akan terjadi, karena itu adalah rahasia Allah. Namun, yang pasti, umur kita tidaklah panjang, dan setiap manusia pasti akan menghadapi kematian. Oleh karena itu, daripada sibuk mencari kapan akhir zaman terjadi, lebih baik kita bertanya pada diri sendiri. Sudah siapkah kita jika hari itu tiba? Apakah kita sudah benar-benar mengenal Allah? Apakah kita sudah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup? Apakah kita sudah meninggalkan dosa-dosa yang selama ini kita anggap sepele? Apakah keluarga kita sudah kita bimbing menuju jalan yang benar? Sahabat, banyak orang sibuk menebak-nebak kapan kiamat terjadi, tapi lupa menyiapkan diri untuk menghadapi kematian yang bisa datang kapan saja. Padahal, bagi kita, kematian adalah kiamat kecil yang menutup seluruh amalan. Jika ajal menjemput saat kita masih lalai, bagaimana nasib kita nanti di hadapan Allah? Maka dari itu, mari kita jadikan ilmu tentang akhir zaman ini sebagai motivasi untuk lebih mendekat kepada Allah. Perbanyak ibadah, kuatkan iman, perbaiki akhlak, dan perbanyak amal saleh.
Jangan menunggu waktu yang tepat, karena waktu terbaik untuk berubah adalah sekarang. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, ketika semua pintu sudah tertutup, dan tak ada lagi kesempatan untuk kembali. Sahabat, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe channel Islamic Reminder, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Apa pendapat kalian tentang tanda-tanda akhir zaman? Apa yang paling membuat kalian tersentuh dan ingin berubah? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kekuatan untuk tetap istiqamah di jalannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.